Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bang Cek Wice? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Jaksa Menyapa bareng aku Bang Cek Ropat dan juga aku Amal Zafira. Pemirsa, kita masih di wilayah Kantor Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan pastinya kita akan membahas tema yang berbeda lagi nih, Noval. Betul, karena temanya sangat menarik di mana sepertinya lebih fokus kepada pencegahan. Sepertinya dari Kajari Oki sudah sempat kita berbincang dan sekarang kita akan mengangkat tema tentang upaya pencegahan korupsi secara preventif. Nah, ini telah hadir juga siapa, Mal? Dua narasumber yang berbeda lagi. Pastinya ini ada Bapak Nopri Eksandi SHMH, ini selaku Kasubag Bin merangkap sebagai PLH Kasih Intel. Assalamualaikum Bapak Eksandi, ini sapaannya? Ya, waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Biasa. Dan di sebelahnya ini Amal. Diperkenalkan lagi? Perkenalkan lagi dong. Halo Bapak Muhammad Fahri Aditya SH, ini selaku Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Fahri? Luar biasa. Luar Seperti Pak Kajar itu luar biasa. Luar biasa dan terlihat ini orang-orang yang sangat disiplin. Karena Pak Kajar itu sudah disiplin ya. Ya, kita mungkin akan berkenalan terlebih dahulu dengan personal dari masing-masing tim dari Kasih Intel ini sendiri. Mungkin dari Pak atau Kak ya, karena kita lihat masih muda sekali ya. Ini nak ngakrab ke diri. Ngakrab ke diri. Kalau akrab biasanya nggak berasa. Ya, dengan Pak Iksandi atau Pak Sandi ya biasa disapa. Nah, ini mungkin asli putra daerah dari Oki gitu, seperti apa? Kalau kakek saya memang ini berasal dari Oki, Kayu Agung asli. Kayu Agung. Tinggalnya di sini juga? Namun tinggalnya saya di Palembang. Oh, tinggal di Palembang. Tapi sebelum menjabat di sini, sebelumnya di Palembang juga atau di sini? Oh enggak. Tahun 2014 saya petugas di Kejari Pagar Alam. 2014 ya, sebagai calon jaksa. Oke. Selanjutnya pada tahun 2016 saya dilantik sebagai jaksa, ditugaskan di Kejari Prabu Muli. Di Prabu Muli sampai. Ya. Selanjutnya pada tahun 2022 di bulan 9 saya dilantik sebagai Kasubag Bin di Kejari Ogan Komering Ilir. Oke. Ke sini. Masih di sekitaran Sumatera Selatan ya, Pak ya. Alhamdulillah. Berarti tergabung sejak 2014 ya. 2014. Nah, kalau di sebelahnya. Nah, kalau kita ke Bapak Fahri. Bapak Fahri. Ini kalau boleh tahu asli dari putra daerah Oki atau dari mana? Kalau asli dari Palembang. Palembang. Ya, orang tua kalau ayah dari Lintang Patlawang. Patlawang. Kalau ibu emang dari Palembang. Berarti kita manggilnya Mang Cek. Iya, Pak Fahri. Nah, tergabung di Kejaksaan sejak tahun berapa nih? Nah, kebetulan kalau bergabung dari Kejaksaan, pertama kita masuk Kejaksaan ini sebagai staf tata usaha terlebih dahulu sebelum menjadi jaksa karena ada pendidikan lagi kan. Bergabung di Kejaksaan tahun 2019. Penempatan pertama itu di Solok, tau nggak Solok? Padang. Iya, Sumatera Barat. Ya, Solok kurang lebih perjalanan ke Kota Padang 1,5 jam di situ. Baru setelah itu di tahun 2021 atau 2022 akhir, 2022 awal dapat penempatan di Oki. Oke, berarti dari Sumatera Barat langsung ke Sumatera Selatan gitu ya Pak ya. Sama-sama lintas Sumatera. Kita langsung bertanya kepada tugas pokok dan fungsi pada Pak Eksandi. Seperti apa Pak di bidang intelijen? Kalau di intelijen itu salah satunya tugas yaitu melakukan penindakan dan juga ada juga terkait dengan pencegahan. Jadi kejaksaan itu kan ada dua, ya kan, bisa melakukan penindakan dan juga bisa melakukan pencegahan. Salah satu untuk melakukan pencegahan yaitu sosialisasi ke masyarakat, ya kan, atau pejabat-pejabat atau stakeholder terkait dengan pencegahan tidak pidana korupsi itu sendiri. Ya kan. Dan juga di dalam internal tugas dan fungsi kita bisa melakukan pengamanan, penggalangan seperti itu. Dan juga yang terbaru ini ada kewenangan yaitu pengamanan proyek strategis, baik itu di pusat maupun daerah. Kebetulan di samping kita yaitu Kasubsi, Edmond dan PPS. Mungkin beliau yang bisa menjelaskan secara terperinci terkait dengan PPS. Ini PPS itu apa itu? PPS ini kalau kami berdasarkan
peraturan Jaksa Agung. Kerja berdasarkan peraturan Jaksa Agung. PPS ini ialah program atau proyek strategis daerah. Bisa PPSD, bisa PPS yang nasional sifatnya. Nah, PPS nasional seperti kalau kita lihat jalan tol nih, jalan tol yang memang percepatan ya, jangan ada hambatan, gangguan, ancaman segala macam. Jadi ditetapkan sebagai proyek strategis nasional untuk dilakukan pendampingan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang ada. Kemudian kalau proyek strategis daerah sifatnya seperti pembangunan, misalkan kita mau gelanggang olahraga yang sifat nominalnya memang tinggi. Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan itu dilakukan pengamanan atau pendampingan melalui bidang intelijen, yaitu PPS tadi. Oke, dari segi hal mengamati korupsi. Segala aspek. Kita tadi kalau di kita itu ada AGHT namanya. Secara ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di situ. Nah, jadi semua aspek ini memang harus terakomodir, juga harus terantisipasi sama teman-teman di bidang intelijen. Itu intelijen. Tadi kan sudah Pak Sandi bilang ada upaya preventif ya Pak yang dilakukan. Siap. Pastinya juga ada output seperti yang kita lakukan sekarang, Jaksa Menyapa seperti Pak. Itu dari bidang intelijen juga ya Pak, benar? Siap, betul itu. Benar. Juga ada program-program lain mungkin Pak selain dari Jaksa Menyapa, bisa disebutkan? Iya, baru-baru ini kita memiliki program yaitu Jaga Desa. Jaga Desa. Iya. Alhamdulillah kemarin 18 kecamatan yang terdiri dari 324 desa telah meminta untuk kita sebagai penerangan hukum dan sebagai narasumber terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi itu sendiri. Kami jadwalkan dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan, Pak. 1 minggu 2 kali pertemuan? Iya. Dengan masyarakat maksudnya? Iya. Jadi dua hari dalam 1 minggu yang terdiri dari hari Selasa dan Kamis. Alhamdulillah kemarin sudah kita implementasikan, kita langsung turun ke lapangan. Ya, di situ kita melakukan penerangan hukum kepada audiens yang terdiri dari para kades didampingi oleh camat. Nah, ini mungkin dalam hal program Jaksa Jaga Desa itu tadi variabel-variabel apa yang diingatkan kepada pemimpin-pemimpin desa dan juga masyarakat yang di sana, Pak? Oh ya, yang pasti kita selalu mengingatkan kepada masyarakat terkait dengan administrasi. Administrasi. Iya, administrasi, dan selanjutnya kita mengingatkan kepada masyarakat dan para kades untuk menjaga selalu integritasnya. Insya Allah kalau integritas para kades bisa dijaga, insya Allah korupsi itu tidak akan terjadi. Langkah awalnya adalah preventif dulu ya Pak ya? Preventif dulu. Preventif pencegahan ya. Berarti dilakukan pada saat sebelum dilaksanakan kegiatan seperti itu Pak? Iya. Jadi kami sebagai aparat hukum yang selalu mengingatkan kepada kades dan selanjutnya untuk diingatkan kepada masyarakat, bukan hanya tindak pidana korupsi, seperti tindak pidana umum, ya kan, asusila, senjata tajam, pencurian dan lain-lain. Di situ kita akan ingatkan pada masyarakat terkait ancaman terhadap pasal-pasal tertentu itu. Ya. Berarti diingatkan kembali. Selalu kita ingatkan. Selalu diingatkan ya. Ya, tidak hanya korupsi. Ya. Ya, tidak pidana lain kita ingatkan. Dan antusias masyarakat seperti apa Pak? Alhamdulillah, para kades sangat antusias, banyak bertanya terkait dengan bagaimana Pak salah satu cara untuk pencegahan tindak pidana korupsi, ya kan? Bagaimana kalau terkait dengan ancaman-ancaman LSM, ya kan? Mereka bertanya kepada kami dan kami memberikan tips. Yang pasti satu tipsnya kan, jauhkan tindak pidana dengan menjaga integritas mereka. Nah, ilmu bekal sudah ilmunya sudah dapat ya. Jadi masyarakat pun tahu ngadunya kemana. Ya. Nah, ini mungkin gambaran juga tentang program Jaga Desa. Evaluasi ini sejak tahun berapa sih Jaga Desa untuk di Oki? Berdasarkan instruksi Jaksa Agung, ya kan, bahwa harus dilakukan pencegahan terhadap penggunaan dana desa yang selanjutnya ditindaklanjutkan oleh Kepala Kejaksaan Organ Hukum Hilir. Alhamdulillah 1 bulan ini sudah berjalan. 1 bulan ini sudah berjalan. Ya.
Dan ini antusias dari masyarakat seperti Amal tadi bilang, Iya. sangat luar biasa ya Pak. Sangat Jadi luar biasa, totalnya. masyarakat. Banyak yang welcome juga ya pastinya Pak ya menyambut dari kedatangan edukasi dari kejaksaan sendiri. Iya. Baik, untuk Pak Fahri, bagaimana Pak kalau terkait dari jaga desa sendiri di bidang PPS. Kalau dari kita kan bidangnya tetap satu kesatuan Iya. nih, Pak. Ialah bidang intelijen. Walaupun saya menangani PPS atau ekonomi dan keuangan, Ya. tapi tetap diikut sertakan dalam kegiatan jaga desa. Nah, mungkin lebih mengulas langkah preventif. Salah satunya ialah jaga desa yang kita laksanakan tadi. Jaga desa pun memang kita ke kecamatan dan dikumpulkan seluruh kepala desa, sudah diterangkan Pak PLH tadi. Dalam penyampaiannya, dalam kegiatan-kegiatan tersebut juga sudah kita sampaikan, dan lebih ke sharing sama kepala desa permasalahan konkret apa yang terjadi di desa yang bisa kita bantu kan. Ya banyaklah berupa beragam macam di situ, baik dari tanah, ahli waris segala macam yang sebenarnya juga tidak masuk kompetensi kita, tapi tetap harus kita jawab dan kita beri arahan di situ untuk kebaikan bersama jatuhnya. Yang kedua, langkah dari intelijen ini secara preventif juga ialah dari PPS tadi. PPS itu kan pengamanan proyek strategis, yang mana kami juga bakal ke lapangan untuk meninjau kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan atau pelaksanaannya telah sesuai dengan kontrak segala macamnya, bakal kita teliti dan kita lakukan monitoring setiap bulannya. Nah, itu juga untuk mengantisipasi adanya permainan atau adanya momen-momen kalau tidak ada pemantauan dari eksternal, kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Nah, itulah fungsi kontrol kita. contoh kegiatan seperti apa Pak? Iya. Proyek strategis yang Proyek strategis daerah ini baru kita bakal paparan lagi ini di tahun ini ya, di tahun 2023 2023. Mungkin saya sampaikan ada 70 miliar dana yang akan diajukan pendampingan kepada Kejaksaan Negeri Oki. Tapi sebelum diajukan tersebut, kita akan melaksanakan paparan terlebih dahulu. Apakah masuk dalam kriteria proyek strategis daerah yang harus didampingi atau tidak? Kalau memang masuk dalam skala PPS tadi, kalau kita lihat dari daftar, kebanyakan ada pembangunan jalan yang nilai nominalnya bisa 20-30 M. Nah, hal-hal itu yang kita bakal dampingi. Nah, ini juga kan memang intelijen ini sebagai mata dan juga telinga negara nih Pak. Nah, mungkin sinergi antar pemerintah dan juga pihak-pihak terkait dari Kasih Intel sendiri, gambarannya seperti apa untuk saat ini? Kalau terkait dengan mata, telinga, dan pimpinan itu memang benar pertama. Yang kedua terkait sinergi. Sinergi ini kalau kita nyangkanya intelijen ini pakaian preman, mencari informasi. Nah, informasi yang senyap iya, seperti itu ya Pak ya? pakaian preman itu untuk mencapai suatu informasi yang susah didapat lah. Nah, tapi inti garis utamanya tuh informasi. Nah, intelijen kejaksaan ini kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, kita bergerak di intelijen justisial, intelijen penegakan hukum. Nah, ada intelijen pengamanan negara kayak TNI, intelijen ketertiban umum misalnya kayak teman-teman di kepolisian. Nah, penegakan hukum ini intinya informasi yang kita dapat baik dari luar terkait pengambilan keputusan atau kebijakan dari pimpinan. Pimpinan mengambil suatu keputusan itu harus mendapatkan informasi-informasi yang valid. Nah, itulah fungsi intelijen, memberikan informasi kepada pimpinan agar pimpinan tidak salah langkah dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Tidak salah langkah. Betul. Kalau kita berbicara mengenai pencapaian Pak Eksandi, seperti apa yang sudah diraih oleh bidang intelijen? Pencapaian diraih di bidang intelijen ya. Iya. Sampai hari ini salah satunya itu program Jaksa Agung. Program Jaksa Agung Iya, ya. jaga desa. Jaga desa ini. Ya, mungkin dalam minggu depan kita akan melaksanakan paparan terkait dengan permohonan dari proyek strategis itu sendiri. Oke, jadi ini memang berdasarkan dari evaluasi juga, ternyata di Kabupaten Oki ini ternyata terfokus salah satunya prioritas adalah program jaga desa yang tadi ya Pak ya, untuk menanggulangi atau pencegahan untuk kasus-kasus. Nah, mungkin dari dasar hukum intelijen sendiri di institusi kejaksaan ini seperti apa gambarannya Pak? Pedomannya ya? Pedomannya seperti itu, kekuatannya lah. Kita intelijen ini tadi kan salah satunya
Salah satunya dari Undang-Undang Intelijen Negara itu sendiri 17/2011. Kemudian kita juga bergerak melaksanakan tugas dan fungsi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021, perubahan atas Undang-Undang 16 tahun 2004. Nah, hal itulah kenapa kami dapat melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan undang-undang yang ada. Itu dasar hukum kita bekerja. Baik. Untuk Pak Eksandi, singkat saja Pak, bagaimana Pak? Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat terkait dari bidang intelijen sendiri. Ya, untuk masyarakat Ogan Komering Ilir, kami berharap dan kami mohon untuk selalu menjaga integritas sehingga korupsi itu bisa dapat kita cegah bersama. Itu lebih baik kita cegah daripada ya, kita untuk menanggulanginya. Menanggulanginya lah masalah kesehatannya ya. Baik, kami ucapkan terima kasih Terima kasih, Pak Eksandi, Pak Pak Mari Eksandi. sudah memberikan informasi pastinya untuk pemirsa di rumah, dan kita akan kembali lagi pemirsa dengan bidang yang berbeda. Betul. Masih Noval, masih di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, tapi sudah yang satu ini tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV, masih bersama kami di Jaksa Menyapa, dan kita masih di wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, dan sudah berbeda lagi narasumber kita, Noval. Dan kita langsung perkenalan dengan dua narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Arif Winandi SH selaku Kasih Tindak Pidana Umum. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak? Sehat, semangat. Luar pasti, biasa. Luar biasa. Kita langsung sapa juga yang di sebelahnya, Bapak Parit Purnomo SH selaku Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Assalamualaikum Bapak Purnomo. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ini penuh dengan semangat dengan orang-orang yang sangat disiplin. Lagi-lagi masalah disiplin. Kali ini sama Pak Diki gitu. Pak Diki. Iya. Nah. Baik, kita langsung bertanya kepada Pak Arif dulu. Iya. Pak Arif sudah mulai menjajaki ya, pastinya karir sebagai jaksa itu mulai dari kapan Pak? Oh, terima kasih. Awal mula kita diterima di kejaksaan di tahun 2008, yaitu tugas pertama CPNS, dan PNS-nya di Kejari Pangkalan Balai. Sebutannya sekarang Kejaksaan Negeri Banyuasin. Iya. Nah, selanjutnya di tahun 2014 saya melakukan diklat pendidikan jaksa. Penempatan saya di Pagar Alam 2014 sampai 2020. Terus diangkat kembali 2020 sampai 2022 menjadi Kasih Datun Pagar Alam juga. Terakhir saya sebelum masuk sini di Kejaksaan Negeri Purworejo, Jawa Tengah sebagai Kasih Intel. Wow, nanti ke Tanah Jawa dulu nih Pak. Iya. Baru ke Balik lagi ke Sumatera ke Sumatera. Selatan. Sempat singgah. Sempat ke sana, singgah. ya. Iya, ini kalau Bapak Purnomo sendiri jejak karir bisa diceritakan sedikit Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya diangkat sebagai pegawai negeri di Kejaksaan. Tugas pertama saya di Capjari Talang Padang di Tanggamus, Lampung. Kemudian di tahun 2016 saya mengikuti pendidikan pembentukan jaksa. Di 2017 saya ditempatkan tugas pertama saya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Lampung. Oke. Kemudian alhamdulillah di Kasubsi juga di Lampung, Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum. Kemudian saya diangkat sebagai kasih pertama, Mbak. Di sini kasih pertama di tahun 2022 bulan Agustus. Oke. Petugasan pertama di OKI. 9 bulan sudah. 9 Jabat. bulan, Iya, ya. kalau Bapak tadi 8 8 bulan. bulan. Kalau Pak Purnomo 9 bulan. Berarti duluan sebulan. Langsung kita tanya ke Pak Arif Pak, kita bertanya mengenai tindak pidana umum. Apa saja Pak tugas, pokok, fungsi dan juga wewenang selaku Kasih Tindak Pidana Umum? Tugas di pidana umum yaitu mengendali dalam penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Selanjutnya mengontrol dalam pembebasan bersyarat, itu aja dulu. Baik. Kalau untuk tahun ini Pak, sudah berapa banyak perkara yang dijalani? Kalau tahun ini sudah masuk 201
SPDP yang masuk telah kita 209 setelah kita kita lakukan pemeriksaan dan dinyatakan P21 sudah 149 dan sudah kita lakukan penuntutan dan eksekusi sebanyak 107 perkara. Dominannya Pak, dominan perkara apa Pak kalau di wilayah Ogan Komering Ilir? Dominan dari tahun kemarin sampai tahun ini tetap ranking 1 pencurian. Presentasinya bisa 45%. Terus ranking 2 narkotika rata-rata ya memang narkotika peringkat kedua selisihnya sedikit, beda 5%-an mungkin kurang lebih selanjutnya baru penipuan, pembunuhan juga lah, mulai di tahun ini pembunuhan udah masuk 3 perkara dan yang agak riskan kita asusila sudah 8 kasus. Pelecehan seksual juga Pak? Udah ada. Ini kita baru nerima SPDP dari pihak polisian, orang tua kandung yaitu bapak sendiri menggauli anak sendiri. Baik, jadi tingkat pencurian cukup tinggi. Tinggi, sangat Kalau tinggi. kepemilikan senjata api Pak di sini? Senjata api di tahun ini lumayan meningkat. Kemarin baru pihak kepolisian melakukan penangkapan perampokan di perairan itu udah masuk di SMP itu udah ada 7 perkara kalau salah. Sudah ada 7 perkara. Nah, kita beralih mungkin ke Bapak Purnomo ini tentang tugas dan fungsi dan juga serta wewenang dari PB3R ini sendiri seperti apa? Jadi untuk bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir itu salah satu tugasnya itu pencatatan, penelitian barang bukti, pengklasifikasian, penitipan, kemudian pemeliharaan, penanganan sampai dengan terakhir untuk eksekusi terhadap barang bukti maupun barang rampasan. Baik, itu dia. Nah, ini menarik ini Pak. Ada barang bukti dan juga barang rampasan. Bedanya apa Pak? Bedanya apa tuh Pak? Jadi terkait dengan barang bukti sebagaimana di dalam KUHP pasal 39 KUHP dan pasal 46. Jadi barang bukti itu adalah barang yang bisa digunakan alat, sarana untuk melakukan kejahatan ataupun hasil daripada kejahatan. Kemudian barang rampasan tersebut adalah barang bukti yang beralih ketika mendapatkan kekuatan putusan hukum tetap atau ingkrah dari majelis hakim. Jadi putusan terhadap barang bukti itu ada 3, yaitu bisa dirampas untuk dimusnahkan, bisa dirampas untuk negara, kemudian bisa dikembalikan kepada korban terdakwa. Jadi perbedaannya itu. Oke. Dan tadi kita juga ada pencatatan Pak, pengklasifikasian, pengelolaan. Nah, pengelolaan seperti apa Pak yang dilakukan dari Jadi kalau kami barang bukti seksi barang bukti tersebut jadi terintegrasi baik dengan bidang tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Misalnya di sini ada istilahnya penerimaan tersangka dan barang bukti dilakukan tahap 2 setelah berkas dinyatakan lengkap, kemudian barang bukti tersebut kami pilah. Nanti kan ada di gudang itu kan ada terhadap benda-benda yang patut disimpan seperti narkotika memerlukan ruang berangkas khusus. Untuk motor kami juga ada gudang sendiri, untuk mobil gudang sendiri. Jadi diklasifikasikan, kemudian di gudang barang bukti pun kami lengkapi dengan CCTV karena kerawanan terhadap barang bukti tersebut. Jadi kami juga di seksi barang bukti ini terhadap kendaraan roda 2, roda 4 kami berinovasi dengan melakukan barcode secara manual. Jadi kami masukkan ke Google Drive, kemudian akan keluar barcode. Jadi ketika barcode yang kami tempel di mobil maupun motor itu kita barcode, itu akan keluar datanya, itu perkara atas nama siapa, apakah sudah putus. Jadi tidak harus melihat nomor. Berarti itu terobosan terbaru ya Pak? Ya, itulah inovasi yang kami lakukan berkat petunjuk dari pimpinan saya Bapak Kajari Ogan Komering Ilir. Kemudian kami juga ada inovasi namanya ABG Tua. ABG Tua itu adalah antar barang bukti gratis tanpa biaya. Nah, kita tahu ketika barang bukti tersebut sudah ada putusan ingkrah dari pengadilan, misalnya masyarakat yang jauh kemudian belum bisa mengambil, makanya kami menentukan untuk mengantar barang bukti tersebut ke rumah tanpa dipungut biaya ya Pak? Tanpa dipungut biaya sedikit pun. Itu kita siapkan mobil,
kemudian ada pegawai, dia ada sprintnya, jadi semuanya kita laksanakan untuk bermanfaat bagi masyarakat. Benar Oke. sekali. Nah, kalau dari segi pengamanan aset negara ini Pak yang Siap. dilakukan dari kita seperti apa mekanismenya? Jadi untuk pengamanan aset ya, terutama mengenai barang bukti, baik yang paling banyak itu yang selalu kita awasi itu terhadap barang bukti, misal tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus tersebut biasanya dilakukan penyitaan terhadap aset terdakwa tindak pidana korupsi, baik berupa tanah maupun bangunan. Jadi kita selalu sebisa kita melakukan pengecekan, kemudian kita kasih plang bahwasanya barang bukti baik rumah maupun tanah ini dilakukan penyitaan untuk kejaksaan. Kemudian kami bekerja sama dengan aparatur kampung maupun kepolisian untuk melakukan pengamanan aset di luar kita yang melakukan seperti itu. Itu pengamanan juga tetap dilakukan. Harus Novel. ada Iya, sinergi. sinergi. Ada sinergi. Betul. Dan juga pastinya barang tersebut harus dikelola dengan baik sehingga nilai barang tersebut tidak akan turun Iya, ya Pak? betul. Nah seperti apa Pak itu pengelolaannya Pak? Jadi begini, misal kami ini ada beberapa barang rampasan. Kita contoh ambil yang paling gampang yang ada di sini tuh, misalnya kendaraan roda 4, Iya. mobil. Nah, Iya. jadi terhadap mobil tersebut setelah kita terima tahap 2 kita bersihkan, Mbak. Kita bersihkan. Cek fisik dulu, Cek seperti fisik itu ya, Pak? apakah sesuai dengan yang dilakukan penyitaan, nomor mesin, nomor rangka, kemudian kalau memang kotor kita ada staf di barang bukti untuk mencuci, alatnya pun ada. Nah, setelah itu kita rawat, kita kasih terpal maupun untuk mobil itu. Iya. Nah, jadi kita rawat lah, jadi tidak akan mudah-mudahan keadaan baik sampai dilakukan lelang. Baik, berarti eksekusi Iya. terakhir adalah Siap. pelelangan ya, Pak, Pelelangan. ya? Untuk Dan kembali nantinya- nanti Siap. nominal kembali ke negara. Negara. Ke negara, Seperti itu. siap. Nah, ini kita kembali lagi ke bidana umum Arif. ini Pak, tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh kita sebagai Sipindo. Kendala mungkin di bidang penyelesaian tindak pidana umum ya, mungkin dari saksi-saksi ya. Wilayah Ogan Kombing Ilir ini kan termasuk wilayah terbesar di Ya, Sumsel, benar. terus terdiri dari wilayah Payaran sama Daratan. Rata-rata tindak pidana yang dilakukan di Payaran ini, daerah Payaran ini agak banyak naik sekarang, dan kendalanya kita pemanggilan saksi. Iya. Saksi-saksi itu mungkin agak sulit kita hadirkan, dalam artian itu jaraknya jauh, terus kondisi kemampuan mereka juga mau ke ibu kota Kayagung ini agak rada-rada kurang pengetahuan, jadi agak sulit itu menghadir. Tapi alhamdulillah selama ini tidak menghalangi terlalu besar, kan kita ada media Zoom meeting sekarang kan via online itu aja. Lebih efektif ya Pak ya? Iya, sudah efektif sekarang, sudah mulai efektif. Pasti hambatan tetap akan selalu ada, Tetap Novel. ada, ya. Iya, tapi sejauh ini adakah Pak hukuman seumur hidup atau juga hukuman mati yang ada di wilayah Oki? Selama dari tahun 2021 sampai sekarang untuk hukuman pidana, hukum seumur hidup ataupun mati belum ada. Oke. Belum ada. Kalau ke depan belum kita prediksi ya. Iya. Nanti ada after enggak. Tapi untuk kasus terhangat sendiri mungkin yang sekarang lagi Iya. dikerjakan dari Kejari Oki. Lagi terhangat, mungkin kita lagi persidangan narkotika, itu cukup kita atensi sedikit karena barang bukti itu 4 kg. 4 kilogram. Karena memang jalur kita banyak Iya, ya. banyak Pak ya. Kayagung, Akses-aksesnya, Oki perbatasan. Kayagung termasuk area perlintasan dari wilayah dari Aceh, dari Medan benar. terus menuju ke Jakarta kan melalui wilayah Ogan Kombing Ilir. Benar. Nah, mungkin sinergi juga nih. Ini kan ada keterlibatan pastinya Iya, dengan secara- baik itu di dalam kita di Kejari dan juga dari pihak luar. Sinergi yang terjadi seperti apa tuh Pak? Sinergi antara pihak luar berdasarkan atas kepemimpinan Pak Diki, sinergi ini berjalan baik dan sinergis lah. Juga dari Untuk pihak barang bukti juga ada Iya, sinergi dari pihak luar seperti dari pelelangan tadi ya Pak ya? Iya. Ya, pastinya dari ada pihak terkait, pihak ketiga mungkin. Iya. Dan juga mungkin dari Pak Arif, bagaimana tentang restoratif justice Pak yang dilakukan dari tindak pidana umum? Apakah sudah banyak kasus yang di-RJ-kan seperti itu? Untuk penyelesaian RJ di tahun 2022 kita sudah melaksanakan 3 kasus RJ, dan untuk di
tahun 2023 kita lagi proses. Masalahnya untuk menentukan RJ di kejaksaan ini selektif, karena syarat-syaratnya sangat sangat selektif, banyak harus memenuhi, karena kita penyelesaian ini sampai Kejaksaan Agung melakukan ekspos ke sana. Tapi boleh sedikit gambaran juga tentang variabel inti sehingga mereka bisa dapat RJ itu tadi Pak. Oh, syaratnya ya. Iya. Mungkin syaratnya satu, adanya ancaman pidana minimal 5 tahun. Untuk kerugian yang timbul akibat tindak pidana itu 2.500.000. Ketiga, mungkin syarat utama adanya perdamaian antara kedua belah pihak. Tapi sejauh ini adakah Pak RJ yang tidak selesai seperti itu? Selama kita melakukan proses penelitian belum ada sih, belum ada yang gagal. Wow, sebenarnya ini masih banyak yang ingin kami banyak tanyakan sekali. juga di dua bidang ini, karena ini menyangkut tentang masyarakat juga, keinginan tahu mereka dengan pidana umum dan juga tentang bagaimana untuk barang bukti dan juga barang rampasan ini sehingga bisa mereka juga dapat hak dan kewajiban mereka. Tapi kita minta singkat saja, ini Iya. ada himbauan sedikit mungkin untuk pemirsa di rumah Bapak terkait dari bidangnya masing-masing. Terkait himbauan sedikit, mungkin masyarakat lebih partisipasi terkait narkotika, karena jujur narkotika di sini di Ogan Komering Ilir sangat tinggi. Mohon partisipasi dari keluarga yang masing-masing, tolong dikontrol, itu aja sih. Baik. Dari Pak Purnomo sendiri? Saya mengingatkan, menghimbau kepada masyarakat, terutama orang tua, untuk lebih mengawasi putra-putrinya, apalagi sekarang lebih marak peredaran narkotika maupun tindak pidana lainnya itu dari perkawanan dan sebagainya. Jadi untuk lebih mengawasi. Baik, itu dia jadi pesannya. Dan juga untuk masyarakat berteman harus selektif juga ya. Siap. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Arief dan Pak Purnomo sudah memberikan sedikit informasi terkait bidangnya masing-masing. Dan kita akan kembali lagi Noval Yap, betul. dengan bidang yang berbeda juga pastinya. Pemirsa, setelah yang satu ini tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa Pal TV, masih di program Jaksa Menyapa dengan narasumber berbeda lagi untuk Iya segmen benar, ketiga. masih di wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Langsung saja pemirsa, kita berkenalan dengan dua narasumber baru. Di sebelah Amal ini ada Ibu Silviani Margareta SHMH selaku Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banyuasin. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik. Baru ini lagi tadi Bapak-bapak. Kalau ya baru mulai Ibu. Iya, ada saingan Bati Amal hari ini. Kita langsung berkenalan juga di sebelahnya pemirsa, ini ada Bapak Nurlianto SH selaku Kasih Tindak Pidana Khusus. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah. Baik, semangat ya Pak, tetap semangat Semangat dan juga pasti disiplin. Disiplin sekali Harus lagi kita disiplin. tekankan. Iya. Iya. Baik, langsung saja kita bertanya kepada Pak Eko terlebih Baik. dahulu. Pak Eko, ini selaku Kasih Tindak Pidana Khusus, apa saja Pak tugas pokok, fungsi serta wewenang selaku Kasih Pitsus? Baik, terkait pidana khususnya di kejaksaan, itu berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 yang diubah oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan, pasal 30 khususnya huruf D, itu mengatur kewenangan kejaksaan dalam bidang tindak pidana itu melakukan penyidikan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, melaksanakan eksekusi atas putusan hakim. Oke, kalau dari segi mungkin ini kan kita ada pidana umum dan juga pidana khusus nih Pak. Iya, dari segi mungkin kasus-kasus sendiri perbedaannya secara contoh ini apa Pak? Pidana umum dan khusus ya. Iya. Kalau pidana umum itu dia yang bersifat umum, biasanya diatur di KUHP. Untuk khususnya ya diatur di undang-undang tertentu. Namun dalam hal ini kalau Pitsus Kejaksaan sendiri untuk ranah terkait korupsi, pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM.
HAM juga, pajak, kepabeanan juga ada ya Pak ya? Ya, kepabeanan, pajak juga ya. Iya, Namun termasuk dalam pidana kalau khusus. pajak dan kepabeanan itu khusus di penuntutannya. Oh, penuntutan. Baik. Berarti Kita ke itu. Ibu Silvi. Nah, Ibu bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah apa saja Bu tugas pokok fungsi serta wewenang? Biasanya kita di kejaksaan itu kan dikenal di bidang pidana nih Iya. sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum. Nah, ada salah satu tugas lagi di bidang perdata dan tata usaha negara itu kita sebagai jaksa pengacara negara. Di sini kita sebagai pengacaranya instansi pemerintahan, BUMN atau BUMD. Menarik itu Novel. Biasanya kliennya itu adalah perseorangan pribadi, ini adalah negara ya, Bu, ya, Negara, kliennya. Yang instansi dibela itu pemerintahan. negara. Baik. Tapi khusus di bidang perdata dan tata usaha negara. Iya, benar sekali. Ini berarti dari segi pendampingan seperti itu yang diberikan. Kalau ruang lingkup kerjanya itu perdata dan tata usaha negara itu ada 5. 1 penegakan hukum, 2 pertimbangan hukum, 3 tindakan hukum lainnya, 4 itu bantuan hukum, yang kelima itu pelayanan hukum. Nah, banyak ada 5. Ada 5. Nah, kalau dari segi kasus atau perkara yang bisa dicontohkan kepada pemirsa Pol TV, ini dari Datun sendiri seperti apa yang sering terjadi? Kalau di Kejari Okini sendiri sih kalau untuk litigasi belum ada. Kalau pengalaman saya di Kejari Palembang itu kami pernah mewakili Dinas PUPR Kota Palembang itu waktu digugat masalah perihal ganti rugi lahan yang terkena pembangunan jalan, itu alhamdulillah berhasil kami menangkan. Nilai gugatan materialnya itu 3 miliar, gugatan imaterialnya kurang lebih 150 juta. Itu alhamdulillah sudah kami menangkan sampai tingkat Mahkamah Agung. Oke. Nanti ada penyelamatan uang negara ya? Iya, Bisa di- penyerapan kekayaan negara. Kekayaan negara. Kalau di OKI ini sendiri kita tuh ada yang non litigasi, Iya. bantuan hukum non litigasi itu berupa penagihan kepada pihak yang ada temuan LHP BPK, jadi harus ganti rugi temuan negara tersebut. Baik. Tapi itu tidak masuk ke dalam persidangan pasti Bu, itu kalau Belum, non masih litigasi tahap ya? non litigasi. Ya, baik. Dan kita beralih kepada Bapak Eko, ini selaku Kasih Tindak Pidana Khusus. Nah Pak, dominan perkara yang terjadi di OKI ini seperti apa Pak kasusnya? Perkara yang laporan pengaduan yang sering kami terima itu biasanya terkait dengan adanya penyalahgunaan kewenangan, dalam hal ini adanya penyelewengan dana. Banyak di sini desa-desa sering dilaporkan juga terkait penggunaan dananya yang tidak sesuai dengan peruntukan. Lalu di beberapa dinas-dinas juga yang dilaporkan ada juga dugaan penyelewengan anggaran ya di situ. Dominasi di seputar itu sih. Baik. Tapi kira-kira apa Pak yang dilakukan oleh Pitsus dalam pencegahan dan juga penindakan salah satunya kasus korupsi yang sering terjadi di desa nih Pak sekarang? Kalau di bidang di sisi sektor pencegahannya kita bekerja sama dengan bidang intelijen karena memang itu ranahnya intelijen untuk melakukan pencegahan, salah satunya melakukan penyuluhan hukum, terus kampanye anti korupsi. Yep. Di penindakannya sendiri ya dengan penanganan terhadap laporan pengaduan masyarakat yang kita tindak lanjuti, kita cross check dengan melakukan penyelidikan benar tidaknya laporan tersebut, sampai akhirnya jika diperoleh data ataupun bukti yang kuat ya kita akan teruskan ke tahap-tahap yang selanjutnya sampai di persidangan. Ini Itu dia. menarik, Mal. Benar. Tapi untuk tahun berjalan ini Pak sudah menjalani berapa perkara seperti itu? Di tahun ini sampai dengan bulan Mei ini untuk di perkara korupsi yang kita sidangkan itu sudah ada 4 perkara, 2 perkara sudah berhasil diputus, sudah kita eksekusi juga, yang 1 masih berjalan persidangan. Nilai kerugian negara berapa banyak itu Pak yang sudah diselamatkan mungkin? Yang sampai bulan Mei ini yang sudah kita selamatkan itu baik uang pengganti maupun denda, bukan selamatan ya, kita pulihkan ya. Iya, dipulihkan. Kita pulihkan itu sebanyak 524 juta sekian. 524 juta sekian. Iya. Itu
kurang berjalan lebih seperti setengah ya. M ya, berjalan dari awal tahun ya Pak ya. Iya. Nah ini dari segi mekanisme atau teknis sendiri, estimasi untuk penyelesaian kasus pidana khusus nih Pak. Nah estimasi penyelesaiannya dari mulai proses awal sampai dengan akhir ada putusan dan eksekusi memakan waktu berapa lama? Rata-rata itu 2 sampai 3 bulan ya. Untuk penyelesaian yang sampai Rata-rata dengan di 2 bulan ya. Oke, nah untuk tindakan-tindakan sendiri, sanksi yang diberikan nantinya biasanya nih yang sesuai dengan KUHP ya. Nah ini biasanya sanksi terberat yang sudah pernah diberikan, putusan terberat untuk khususnya kasus yang ada di Oki. Ataupun denda juga. Denda seperti itu. Kalau tahun ini, untuk tahun ini ya, yang saya bicara untuk tahun ini aja itu 1 tahun 6 bulan. Itu pun ada pertimbangan yang meringankan karena kerugian keuangan negara sudah dikembalikan. Oh sudah dikembalikan ya. Itu tadi yang menjadi pemulihan keuangan negaranya. Oke. Itu jadi pertimbangan juga. Pertimbangan itu selalu menjadi penentu juga ya Pak ya, Iya. untuk putusan yang akan diberikan. Nah kita ke Ibu Sylvia nih. Ibu sebagai jaksa pengacara negara, adakah ingin masyarakat ingin mengadukan seperti itu atau langsung datang ke kantor kejaksaan sini atau ada nomor telepon seperti Halo JPN seperti itu? Iya. Kita ada program Halo JPN itu oke. dari Kejaksaan dari jam datun sebenarnya itu. Halo JPN bisa langsung lewat website Halo JPN, bisa menghubungi situ, nanti akan langsung kita tindak lanjuti. Atau masyarakat bisa datang langsung ke kantor, bawa KTP identitas. Jadi memang pertanyaan itu tidak mengada-ada, memang ada personnya gitu. Iya. Jadi bisa langsung bertanya ke sini juga. Atau via WA saya juga bisa, saya Bisa terbuka juga? WA saya. Wow, langsung terkoneksitas ini. Langsung berapa? Tapi perkara yang seperti apa Bu yang biasanya diadukan ke masyarakat tentang perdata? Kalau mereka biasanya kalau warga tuh banyak, kebetulan kemarin kami ini ada program Jaksa Jaga Desa. Kemarin saya dari Kecamatan Sinar Pulau Padang sama ke Kecamatan Sungai Menang, itu pertanyaan-pertanyaannya itu mungkin tentang Bu, misalkan ada kepala desa nih baru kepilih, tiba-tiba mau mengganti aparat perangkat desa, itu boleh apa enggak? Nah, itu kita jelaskan bahwa menurut Permendagri nomor 67 tahun 2011 itu tidak diperbolehkan, bahwa penggantian aparatur perangkat desa itu harus atas izin camat dan diberitahukan kepada wali kota atau bupati. Kepala desa macam-macam langsung Bisa ubah, ya? macam-macam. Berarti Atau itulah kalau alasannya meninggal, nah baru itu baru bisa. boleh. Atau Itulah. memang ada surat pengunduran diri dari aparat tersebut. Oke. Berarti tidak harus dengan adanya MOU dulu ya Bu ya, untuk kasus-kasus tertentu ya. Kalau untuk warga masyarakat sendiri itu mereka bisa secara person ya datang ke sini untuk pelayanan hukum. Tapi kalau untuk instansi pemerintahan ada baiknya itu MOU terlebih dahulu. Tapi kalau untuk sengketa tanah di wilayah Oki nih, kan itu termasuk ke perdataan juga ya Bu? Iya. Bagaimana? Apakah banyak Bu di sini terjadi? Kalau sengketa tanya Timbang seperti itu kan? kalau selama ini baru bertanya-tanya doang Oh, sih, baru bertanya-tanya. misalnya tentang waris, aku nih anak dari istri kedua, kira-kira dapat enggak sih Bu ini warisan atas tanah ini? Nah, ngomong-ngomong istri kedua, Nopal dari bidang perdata dan tata usaha negara ini bisa membatalkan pernikahan juga ya Bu ya? Iya benar, itu diatur iya. di Oh, aku tadi ada pengalaman. itu Membatalkan pernikahan. diatur di pasal 26 ayat 1 Benar, dan juga Undang-Undang membubarkan Perkawinan. perusahaan, membubarkan PT juga bisa Iya, ya Bu ya? itu diatur di pasal 146 Undang-Undang PT. Benar. Oh ini terbuka nih bahwa Iya, kan kalau nggak tahu kan, iya Bu, Iya. cara Nopal ini Karena nggak tahu kita ya. bertanya Bu. Jangan sok-sok pinter. Pastinya memang kalau masyarakat ingin mengadukan, tadi ada Halo JPN, ya Bu, yang langsung datang juga ke PTSP sini juga bisa langsung Bisa diarahkan ke langsung diarahkan ke sini. Datun ya Bu ya Ke pastinya. Datun, benar. Oke. Nah dari segi pendampingan hukum itu tadi pelayanan apa yang kita berikan Bu? Kalau pendampingan hukum itu konsultasi hukum secara berkelanjutan untuk memitigasi resiko hukum sama tata kelola pemerintahan yang baik. Sama misalkan mereka ada pembuatan keputusan tata usaha negara itu biar berlangsung sesuai dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku. Oke, ada suara kuasa khusus juga kah Bu, SKK? SKK ada kalau di sini sekarang alhamdulillah kemarin 76 SKK, sekarang tinggal 60 sudah dilunasi. Oh baik, berarti juga ada penyelamatan juga ya Bu ya? Ada pemulihan keuangan Pemulihan alhamdulillah keuangan. sudah 576 jutaan. Nah, dari pihak Datun juga ada pemulihan ada. keuangan negara Noval. Jangan nggak tahu kamu. Karena kan
dapat info juga bahwa ternyata untuk masyarakat sendiri yang bisa memberikan informasi untuk menyelamatkan aset negara itu kan ada rewardnya. Besar, ya. Jangan macam-macam Tapi itu memang serius. Iya, Memang iya, benar iya. ya ternyata seperti itu ya. Nah kalau untuk dari teman-teman sendiri yang sudah ada cukup lama sebenarnya bergabung di Kejari Oki sendiri, sudah pernah ada reward khusus kepada masyarakat sebagai bentuk apresiasi? Reward kalau ke masyarakat belum ya. Belum Tapi nanti akan kami usulkan sama Pak Kajari boleh. Iya. untuk tahun 2023 ini. Jadi ada keterlibatan masyarakat juga. Jadi mungkin mereka masyarakat ini sebenarnya takut-takut Bu, takutnya juga perlindungan saksinya bagaimana mungkin kan dia mikirkan ternyata ada juga reward. Ada reward. Masalah nopal ini ya? Iya ngosong-ngosong. Nyari-nyari masalah. Baik, mungkin kita langsung saja ke Iya. himbauan aja ya. Betul. Dari pihak Pak Eko sendiri terkait dengan bidangnya Pak Tindak Pidana Khusus. Ya, kami dari Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menghimbau pada masyarakat dalam hal ini, mari bersama-sama kita berantas korupsi, dukung kami untuk memberantas korupsi, dan para pemangku jabatan maupun kewenangan yang mengelola anggaran kiranya dapat mengelola anggaran dengan baik sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan aturan. Baik. Kalau tidak dilaksanakan dengan baik, berhadapan dengan saya. Kalau lah ketemu Tunggu. sudah hati-hati. Hati-hati, jangan sampai borosan. Diulik ke lo masalahnya. Kalau dari Bu Silvi bagaimana Bu? Adakah himbauan kepada masyarakat? Ya, agar instansi pemerintahan, BUMN atau BUMD di Kabupaten Oki dan masyarakat Kabupaten Oki segera memanfaatkan bidang datun di Kejari Oki untuk melindungi hak-hak keperdataan instansi pemerintah atau BUMN BUMD itu sendiri. Segera kami welcome loh, Bu. Kayak gitu, Pak. Baik, bisa datang langsung ke sini. Bisa datang juga. langsung ke sini, bisa juga melalui Halo JPN. Halo Halo JPN. JPN. Dan WA saya. Dan WA saya. Dan WA Karena iya yang saya tahu Datun itu ada motonya Bu, morality, integrity, no fee. Tidak Iya, ada pungut biaya, tidak benar ya Bu ada. ya. Nah, Boleh. ini. Siapa kondisi? Tambahan lagi 3S. Apa, Bu? Senyum sapa salam. Nah, ke depannya senyum sapa salam. Jadi untuk pemirsa di rumah juga jangan khawatir karena tidak ada pemungutan biaya ya Bu Iya. ya. Karena pengacara negara ini sudah ada anggarannya masing-masing gitu. Luar biasa. Sebenarnya durasinya masih Pengen. banyak yang pengen kita ulik ya. Nah, sampai kapan Bapak? Nah, sebelum maghrib Bu udah ngomong tadi. Tapi terima kasih untuk rekan-rekan dari Kejari Oki yang sudah berbagi informasi di program Jaksa Menyapa. Semoga sehat selalu. Ya, Pak Eko, terima Sampai kasih. berjumpa Bu di Silvi. kesempatan sukses selalu untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan juga sejahtera melalui bidang Penegakan hukum. penegakan hukum ini. Baik, tidak terasa pemirsa Pal TV untuk program Jaksa Menyapa kita sudah di akhir sesi hari ini. Yang pastinya terima kasih untuk keikutsertaan dari pemirsa Pal TV yang kurang lebih hampir 1 jam kami menemani Anda di layar kaca, dan pastinya selalu kita dukung dan juga kita mengenal kembali tentang jaksa khususnya dalam program Jaksa Menyapa. Akhir kata saya Novan Idrus. Saya Amal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.